Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidina Mursalin. Masih di dalam bab taubat, dalam hadis yang panjang cerita dari sahabat Ka'ab bin Malik. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada kalimat ketika Ka'ab bin Malik sudah diterima taubatnya, sebagai rasa syukur kepada Allah, dia dengan diterimanya taubatnya, maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila Rasulih. Ya Rasulullah, sesungguhnya termasuk rasa syukur dari diterimanya taubatku, aku hendak menyerahkan ke sebagian dari hartaku sebagai sedekah di jalan Allah dan juga Rasulnya. Ini salah satu di antara rasa syukur. Orang kadang punya rasa syukur itu kalau dapat duit, kalau menang tender, atau mungkin juga ya setelah kebahagiaan nikmat yang sifatnya materi. Tetapi bagi orang-orang soleh itu, kenikmatan, kebahagiaan, rasa syukur yang dipanjatkan termasuk diantaranya diterimanya taubat seorang hamba. Ya, tentunya ini spesial karena Allah langsung menyatakan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan juga teman-temannya yang 3 orang itu. Maka sebagai rasa syukur, dia mengatakan kepada Rasulullah, saya hendak menyerahkan sebagian hartaku sebagai sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, amsik 'alaika ba'da malika fa huwa khairul lak. Tahan atasmu sebagian dari hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Ini adalah karahatut tasaddaqi bi jami'il mal, kai la yu'di dhalika ila al-iftiqar wa su'alin nas. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu bentuk dibencinya bersedekah dengan seluruh harta yang membuat seorang pemilik harta miskin, bahkan meminta-minta kepada manusia. Intinya, kita tidak boleh bersedekah dengan seluruh harta kita
lalu besoknya malah kita jadi fakir dan peminta-minta. Loh, Sayyidina Abu Bakar dalam cerita yang pernah kita sampaikan bersedekah dengan seluruh hartanya, itu tidak salah. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar tidak salah. Saya infakkan seluruh harta saya. Satu, para ulama meninjaunya imannya Sayyidina Abu Bakar itu levelnya beda. Satu ya, ketawakalannya beda tawakalnya. Yang kedua, ini dalam banyak keterangan mu'arikh itu ahli sejarah yang menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya itu bukan pokoknya, pokok harta, aslul mal. Adapun pokok hartanya, para ulama menyebutkan Abu Bakar punya modal tetap ya, untuk berjualan. Jadi saat itu modal jualannya sudah pergi ke Syam. Memang Abu Bakar tidak punya uang lagi, cuman modalnya yang diputar sudah berjalan untuk berdagang, sehingga ya pulang-pulang sudah bawa uang lagi. Jadi bukan yang kemudian saya infakkan seluruh hartanya, dia jual baju celananya sampai semuanya, rumah, ladang, kendaraan. Besok-besoknya nempel di pinggir toko misalnya, atau kemudian kelaparan minta-minta. Nah, itu nggak benar. Makanya kalau kita bahas dalam pemanfaatan intifa'il mal, pemanfaatan harta, fokus utamanya adalah supaya kita jangan menjadi peminta-minta. Itu fungsinya harta. Maka di dalam bersedekah kata Nabi, amsik 'alaika ba'da malika fa huwa khairul laka. Tahan ya atasmu sebagian harta yang kau miliki, itu adalah lebih baik bagimu. Fakultu, maka aku berkata, inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kata Ka'ab bin Malik, dia punya banyak harta, dia sedekahkan sebagian hartanya, disisakan bagi dirinya. Katanya, inni umsiku sahmi, sesungguhnya aku simpan sahamku di lembah Khaybar. Ya, jadi kalau kita bicara padang Khaybar atau lembah Khaybar, itu adalah benteng Khaybar, di sekelilingnya adalah kebun kurma yang subur. Jadi kata Ka'ab bin Malik, saya infakkan seluruh harta, tapi saya simpan untuk saya, yaitu ada di kebun Khaybar. Dan perkebunan di Khaybar ini produktif sekali. Jadi sangat produktif. Jadi dia simpan untuk sahamnya. Saham itu dari bahasa Arab. Sahmi. Jadi aku simpan sahamku, bagianku, yaitu yang di Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah, aku berkata lagi, wahai Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Fa wallahi ma 'alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalik. Dia katakan, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, yang sesungguhnya Allah menyelamatkanku adalah karena kejujuranku. Sebagaimana kita ketahui di dalam cerita kemarin, Ka'ab bin Malik jujur. Maka yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik adalah kejujurannya. Dia mengaku salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min taubati, dan sesungguhnya termasuk bagian dari taubatku adalah la uhaddis
illa sidqan ma baqitu. Sungguh aku tidak akan berkata dusta di sisa hidup saya. Dan menarik kalimat berikutnya, fa wallahi ma 'alimtu ahada minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadis. Maka demi Allah tidak pernah ku ketahui ada salah seorang pun dari seorang muslim yang Allah berikan bala, Allah berikan malapetaka fi sidqil hadis dikarenakan kejujuran perkataannya. Jadi kalimat ini juga penting. Jadi ada dua hal di sini. Kalau para ulama menyebutnya dengan satu kalimat, as-sidqu munjatun. Kejujuran itu menyelamatkan. Jadi yang namanya kejujuran itu menyelamatkan. Setidaknya menyelamatkan kita dari murka Allah. Kalau bicara keselamatan di sisi makhluk, itu terserah Allah. Artinya kalau kita bicara menderita dalam penderitaan yang diberikan kepada kita oleh manusia atau makhluk, palingnya tanda-tandanya puluhan tahun. Tapi jika Allah murka, kita sehari saja mampir ke neraka misalnya, itu kita rasakan minimal bagaikan 1000 tahun hidup di dunia merasakan sakit. Maka yang pertama, kejujuran itu menyelamatkan pada aspek di mata Allah. Yang pertama, maknanya. Jadi kejujuran itu menyelamatkan kita walaupun kita dalam keadaan ketakutan sekalipun, asal kita jujur. Ada kisah ini yang dituturkan langsung, saya mendengar langsung dan beliau menyampaikan ke saya. Beliau ini adalah seorang yang sangat jujur, sangat jujur. Dia di sebuah lembaga di daerah yang memang rawan sekali, ya, yang namanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan penyelewengan di dalam tugas. Saya tidak sebutkan namanya dan tempatnya, ya. Yang jelas dia orang sangat jujur. Justru ada banyak hal orang jujur itu tidak disukai oleh lingkungan yang tidak jujur. Jadi kalau sebuah lingkungan orangnya nggak jujur semua, nah satu jujur itu pasti nggak disukai. Ini ganggu. Mau menyimpang nggak bisa karena dia jujur. Mau ngambil uang rakyat nggak bisa karena dia orang jujur. Nah, sekalian dijebak, diperkarakan, ya, dengan sebuah tugas yang sama sekali beliau tidak tahu di situ ada rencana untuk mencelakai dia. Dan betul, pada awalnya beliau hampir celaka. Gara-gara apa? Ya gara-gara di masalah tersebut. Tapi Masya Allah, ketika dia jujur kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah ngambil uang itu. Ya Allah, saya tidak pernah berlaku tidak jujur seumur hidup saya. Kalaupun di situ ada tanda tangan saya, itu saya dikibuli bahasa. Demi Allah, saya tidak pernah sedikit pun menyelewengkan apapun. Kalau hari ini semua manusia menuduh saya serahkan kepada Engkau, ya. Engkaulah pemilik hati mereka, Engkaulah pemilik segala kebenaran. Udah pas. Ya, idealnya orang dalam kondisi seperti itu, ya, pasti underpressure, sedih, pasti mentalitasnya juga sangat terganggu, banyak stres, penyakit muncul kan gitu. Tapi karena dia sudah jujur sama Allah, ya udah, la haula wala quwwata illa billah, dan alhamdulillah Allah selamatkan. Artinya itulah orang yang jujur. Jadi kejujuran itu menyelamatkan, sebagaimana jujur
kita jangan ragu ya. Kadang karena gara-gara takut kepada manusia kita nggak jujur. Kata Imam Syafi'i, amalan yang berat itu 3. Salah satu diantaranya adalah qaulul haqqi 'inda sultanin jahil, ya, hina yurja wa yakhaf. Perkataan jujur kepada seorang penguasa atau siapapun yang diharapkan kebaikannya atau yang ditakuti hukumannya. Gara-gara kita nggak mau ditilang polisi misalnya, kita bohong. Wah, SIM saya ketinggalan, padahal nggak punya SIM. Ada orang-orang kan hanya gara-gara nggak pengen ditilang, dia dosa. Mungkin dia akan selamat dari manusia, tapi dia tidak akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tuh harusnya belajar kejujuran. Apapun kondisinya, katakan jujur saja. Ketika kita sampai ke taraf mungkin akan mendapatkan kerugian secara material, lebih baik jujur daripada kita dosa hanya untuk segelintir dunia. Sehingga bahkan kejujuran ini menyelamatkan kita pada aspek nilai-nilai agama, terutama value agama. Jadi kalau mungkin value dunianya rugi kalau mau jadi orang terlalu jujur. Mesti terlalu jujur ya, kamu nggak akan naik jabatan karena kamu terlalu jujur. Kamu di pos itu aja, nggak diajak jalan, nggak diajak sama yang lain gitu. Sampai tua di situ aja, udah diposin, udah dikotakin itu, nggak bisa masuk yang lain. Kenapa? Karena terlalu jujur. Tidak apa-apa. Setidaknya itu yang menyelamatkan. Seumur hidup menata karir dari nol dengan kejujuran hanya gara-gara misalnya 300 triliun nyimpang misalnya, atau 50 miliar nyimpang. Ya buat apa? Dikenal sebagai seorang koruptor. Aduh, gak enak, itu 7 turunan itu gak akan hilang. Artinya apa? Artinya nilai yang sifatnya materi, mungkin sebagai bagian yang cinta dunia, ya senang aja. Korupsi 300 triliun, hukumannya 6,5 tahun, ya mungkin senang-senang. Dapat uang 300 triliun, di penjara 6,5 tahun. Sewa sel yang paling bagus, sebulan 1 miliar pun masih untung. Nah, intinya apa? Bagi orang beriman, kejujuran itu menyelamatkan, sekalipun dalam kekhawatiran menghadapi manusia. Tapi kalau dia dusta, bisa jadi manusia senang dengan dia, tapi dia dalam ancaman murka dan azab Allah. Makanya lebih baik jujur. Kalimat menarik dari ucapannya, alla uhaddisa illa sidqan ma taqitu. Aku tidak akan lagi berkata dusta seumur hidupku. Lisannya lempeng, hatta cuma nulis OTW, jangan diremehkan. Survei membuktikan tahun 2024 kalimat yang banyak diselewengkan itu adalah OTW. Lagi di mana nih OTW? Padahal baru mau mandi tuh. Ya mungkin OTW dari kamarnya ke kamar mandi. Cuma ya bukan OTW. Ya katakan jujur, ya Allah, ya saya tadi lupa, saya segera kesana insya Allah. Nah ini sederhana. Mau manusia marah ya mau gimana, udah umur. Ya namanya manusia lupa. Hanya saja itu jadi catatan, dia jangan sampai
lupa. Ya, kalau sudah janji ditepati. Asarus silki fi najatil insani fid dunya wal akhirah. Dampak kejujuran pada keselamatan manusia dunia dan akhirat sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan malam ini selesai. Karena sudah berapa pertemuan Pak Haji? Sudah 5 pertemuan. Satu hadis sudah selesai. Karena panjang sekali. Kita lanjutkan. Wallahi ma ta'ammadtu kadbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hada. Demi Allah, aku tidak pernah berniat berdusta sekalipun sejak aku berkata kepada Rasulullah SAW hingga pada hari ini ketika beliau meriwayatkan hadis ini. Niat mau dusta aja tidak ada. Wa inni la arju an yahfadhani Allah Ta'ala fi ma baqiya. Dan sungguh aku sangat berharap Allah menjagaku dari sifat dusta di sehingga atau fima baqiya pada sisa umurku. Jadi tetap ya, kita nggak bisa melupakan penjagaan Allah. Supaya apa? Kita jangan berdusta. Kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kadhibi. Termasuk di antara aku minta perlindungan kepada Allah dari sifat dusta. Sehingga apa? Lisan kita selalu jujur. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Al-Ka'ab bin Malik melanjutkan, maka turunlah firman Allah yang ini menjadi ayat yang menunjukkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah menerima taubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti mereka fi sa'atil usrah, yaitu terutama pada masa-masa sulit, yaitu perang Tabuk. Jadi terutama pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu disebut sa'atul usrah. Kenapa? Karena sebagaimana kita pernah singgung, perang Tabuk itu adalah terjadi di bulan yang penuh dengan ujian. Pas panas terik matahari. Ya, mulai berangkatnya adalah bulan Sya'ban, pas panas-panasnya. Pulangnya adalah bulan Ramadan. Baik, kita lihat. Hatta balagha, sampai ayat innahu bihim ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada mereka. Loh, ayat ini kok Allah terima taubat kepada Nabi? Itu dalam tafsirnya, Nabi melakukan kesalahan, tapi bukan dosa besar yang sifatnya adalah mengandung perbuatan kefasikan. Bukan Nabi habis melakukan kefasikan, misalnya na'udzubillah minum khamr dan seterusnya, enggak. Tapi Nabi bertobat pada kebijakan keliru Nabi yang memaksa orang-orang munafik tetap berangkat. Padahal jelas-jelas orang munafik itu jejak rekamnya bukan produktif, bukan konstruktif, tapi malah kontraproduktif dan konstruktif. Mereka itu orang munafik, salah satu sifatnya ya merusak, yusiduna fil ardh.
pada tingkatan berperang nggak usah diajak sebenarnya, tapi karena Nabi menganggap perang melawan Romawi ini sangat penting, sebagaimana kita ketahui jumlah Romawi lebih dari 200.000, maka Nabi merasa sebaik-baiknya adalah sebanyak mungkin berangkat. Nah, ada orang-orang munafik yang punya harta mau berangkat. Landasannya sebelumnya ada kisah tentang Masjid Dirar, masjid yang dibangun orang munafik untuk berkhianat kepada Nabi dalam rangka memecah belah umat. Jadi sudah kebangetan orang munafik, tapi Nabi masih ngajak mereka untuk bergabung, istilahnya begitu. Dan akhirnya Pak, dalam perang Tabuk, ya mungkin bapak-bapak juga belajar ya dalam sirah Nabawiyah, endingnya itu kan salah satu diantaranya orang munafik hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah itulah, maka akhirnya kalimatnya sesungguhnya Allah menerima taubatnya Nabi. Baik, kita lanjutkan. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Dan Allah pun menerima taubat kepada 3 orang yang khulifu, yang ditinggalkan. Hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat, sampai mereka merasakan bumi ini terasa sempit. Hatta benar, sampai turun atau sampai datangnya ayat, atau sampai pada ayat ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur. At-Taubah 117 hingga 119. Jadi dalam At-Taubah 117 sampai 119 ini merangkum kisahnya Ka'ab bin Malik sebagai ayat yang memang menentukan diterimanya taubatnya seorang Ka'ab bin Malik dan juga 2 orang kawannya, maka disebut awa'il salasah. Qala Ka'ab, berkata lagi Ka'ab, wallahi ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzab. Menarik dari kalimat wallahi demi Allah, ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qat, tidak ada nikmat yang lebih berharga dari yang Allah berikan kepadaku. Ba'da ilhadari Allahul Islam, setelah Allah kasih nikmat dengan hidayah agar aku masuk Islam. A'zama fi nafsi, lebih agung pada diriku min sidqi Rasulullah SAW, daripada nikmat aku berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Allah akuna kadzabtuhu, dan nikmat itu bentuknya adalah yang paling berharga, aku tidak berdusta kepada Rasulullah. Fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, kalau aku dusta maka aku celaka sebagaimana celakanya orang-orang yang berdusta. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala liham. Sesungguhnya Allah berkata, mengecam, melanggar, lilladzina kadzabu, bagi orang-orang yang mereka mendustakan, hina anzala al-wahya, ketika Allah turunkan wahyu kepada mereka, syarra ma qala liham, lebih buruk daripada apa yang dikatakan oleh satu orang pun. Artinya tidak ada perkataan yang lebih buruk
yang Allah firmankan kepada selain kepada orang yang melakukan kedustaan itu. Qala Allah Ta'ala, sayahlifuna billahi lakum idza qalaqtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah atas nama Allah kepadamu idza qalaqtum ilaihim, ketika kamu atau mereka datang atau kamu bersimpati kepada mereka terkait dengan mereka sudah bersumpah litu'ridu anhum, untuk apa? Untuk memberikan uzur kepada mereka. Fa'aridu anhum, maka kemudian dijadikan kepadanya uzur itu kepada mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya itu adalah dosa. Wa ma'wahum jahannam, sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi apa? Balasan mereka adalah neraka jahanam, balasan atas apa yang mereka lakukan, yaitu adalah bersumpah dengan berdusta. Yahlifuna lakum litardu anhum, mereka pun bersumpah atas nama Allah kepadamu supaya kamu ridho kepada mereka. Fa in tardu anhum, dan jika engkau ridho kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang yang fasik. Jadi intinya orang yang dusta tadi, sumpah dusta yang dilakukan oleh sebagian besar orang munafik, yang mereka izin kepada Rasulullah SAW supaya tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan sebagian Rasulullah SAW merasa ketika mereka sudah bersumpah, ya udah, memang secara mekanisme syariat begitu, Pak. Jadi kita sebagai manusia dalam mekanisme tahkim gitu ya, ketika ada orang yang dia bersumpah atas nama Allah, ya kita hormati sumpah itu. Kita nggak bisa menduga, oh kamu dusta, nggak bisa. Kenapa? Kita agama yang mementingkan, mendahulukan persoalan zahir. Adapun batin, serahkan urusannya kepada Allah. Kita nggak bisa mengorek hati, nggak bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wajar sebenarnya. Tetapi bagi Allah, mereka yang berdusta itu rijsun, dosa yang besar. Ini makanya Pak, kata dusta ini Pak, bukan dosa biasa. Ya mungkin barangkali ya, di dalam kultural kita, kalau ada anak misalnya dia berbuat nakal ya, kita marah luar biasa. Tapi ketika anak berdusta, kita santai saja. Padahal dusta itu dosa besar. Dosa besar, jadi nggak sembarangan. Nah, yang jadi masalah kan kita rasanya santai aja kalau ada orang dusta. Kalau anak berdosa, itu harus sungguh-sungguh orang tuanya mendidiknya agar jangan sampai dusta lagi. Jangan dibiarkan dusta itu. Sehingga mereka tahu bahwa tidak boleh berdusta. Jadi dusta itu intinya bukan dosa yang ringan, tapi kata Allah rijsun, dosa besar. Bahkan diancam wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya nanti di akhirat ya neraka jahanam. Keras itu. Makanya kalimatnya kata Ka'ab bin Malik, Inna Allah Ta'ala qala lil ladina kabadzabu hina anzala wahya syarra ma qala. Jadi Allah tidak pernah
berfirman dengan yang lebih keras redaksinya daripada Allah firmankan kepada orang-orang dusta. Hukumannya itu ngeri. Oke. Qala Ka'ab, kunna khulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabayahum wastaghfaru lahum. Kami ditinggalkan, khulifna. Kami bertiga itu konteksnya ditinggalkan. Coba tengok di ayat sebelumnya ketika Allah berfirman wa 'alas salasa alladzina khulifu. Khulifu artinya ditinggalkan. Jadi yang benar mana, Pak? Ka'ab bin Malik sengaja meninggalkan ajakan berperang dan cerita yang sudah kita sampaikan, atau Allah meninggalkan mereka atau Rasul meninggalkan mereka. Kalimat khulifu kan ditinggalkan. Jadi yang benar yang mana? Nah, ini redaksinya penting. Kenapa di dalam Al-Quran kalimatnya ditinggalkan? Maka di sini kalimatnya kunna khulifna ayyuha thalatha. Kami bertiga ditinggalkan an amri, terhadap suatu urusan atau perintah, ulaika alladziina qabila minhum, yaitu kepada mereka yang Rasul menerima mereka, hina halafu, ketika mereka bersumpah, fabayahum wastaghfara lahum, maka Rasul membaiatnya dan juga meminta ampunan kepada Allah untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah SAW amrana, Rasulullah menangguhkan, meninggalkan kami urusan kami hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, sampai ada ketetapan dari Allah. Nama kalimat khulifu itu gini, Pak. Jadi kata khulifu ditinggalkan itu maksudnya ketika tiga orang ini lapor kepada Rasul mau jujur, Rasul tangguhkan, tinggalkan, menerima orang-orang yang bersumpah-sumpah dulu. Di satu sisi kita kemarin bahas, karena Rasul sebenarnya sudah tahu rata-rata yang izin itu ya pengikut orang-orang munafik. Jadi makanya Rasul gak gubris. Udah mereka bersumpah, Rasul kemudian membaiat mereka dan juga meminta ampunan untuk mereka. Nah, yang tiga orang ditinggalkan kasusnya, dikumpulkan sampai turunnya firman Allah. Fabidzalika qala Allah Ta'ala, maka dengan demikian Rasulullah Ta'ala berfirman wa 'ala salasati alladziina khulifu wa laysa alladzi dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi. Tapi makna yang kedua nih, bukanlah maknanya yang disebutkan di atas adalah kami ditinggalkan atau kami meninggalkannya, meninggalkan peperangan, tapi yang benar kami ditinggalkan. Wa innama huwa takhlifuhu iyana. Yang benar adalah yang ditinggalkan itu adalah kami. Konteksnya gini, Pak, sama dengan kalimat begini dalam hadis muttafaq alaih. Ketika ada seorang yang berkata, aduh, saya lupa hafalan Quran saya. Maka Rasulullah menegur, bukan kamu melupakan Quran, tapi Al-Quran yang melupakanmu. Pemahamannya memang dalam. Jadi kalau kita misalnya, wah dulu saya hafal juz amma, tapi sekarang hilang hafalan saya lupa hafalan juz amma saya. Nah, Rasul luruskan, yang benar adalah Quran yang melupakanmu. Gara-gara kamu tidak membaca Quran, Quran melupakanmu. Ini bagian dari asyaraf, bahwa Quran itu mulia. Jadi kalau misalnya kita lupakan Quran, Quran jadi objek yang dilupakan, sehingga
kedudukannya rendah daripada kita. Yang benar kalau kita pernah hafal Quran atau sebagian surat Al-Quran, lalu kita lupa, bukan kita lupa Qurannya, Al-Quran melupakan kita karena kita nggak pantas menghafal Quran. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah, firman Allah mulia, dari zat yang maha mulia, yang membawanya makhluk termulia dari malaikat yaitu Jibril, yang menerimanya manusia termulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Quran itu adalah asyraf, mulia. Maka siapa yang hafalan Qurannya sedikit, ya cuma dapat jatah sedikit karena kemuliaan. Jadi kemuliaannya sedikit. Nah itu hampir sama ya, kalimatnya demikian. Jadi intinya bukan Ka'ab bin Malik yang tidak hadir dalam perang, tapi kemuliaan untuk berperang di jalan Allah meninggalkan Ka'ab bin Malik karena tidak pantas. Nah itu pemahaman yang memang kita sadari bahwa Allah memang nggak butuh kok ibadah kita. Jadi kalau ada orang misalnya tertinggal sholatnya, ya, bukan dia meninggalkan sholat, dia nggak pantas mendapatkan kemuliaan sholat. Kira-kira sama demikian. Wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'taqara ilaihi faqabila minhu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda urusan kami, ya, dari orang-orang yang mereka berjanji bersumpah kepada Nabi dan Nabi pun memberikan uzur kepadanya dan Nabi meminta menerima mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat akan Nabi kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-Khamis. Ada riwayat yang lain di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke perang Tabuk itu hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-Khamis. Dan Nabi itu kalau mau safar sukanya mulai dari hari Kamis. Ini mungkin sunnah ya. Jadi kita kalau pergi mulainya adalah hari Kamis, itu kebiasaan Nabi. Wa kana la yaqdamu min safar illa nahara fi duha. Dan adalah Nabi pulang dari safar itu tidaklah melainkan pada saat nahar, siang. Jadi Nabi itu suka pulang dari safar itu bukan malam, Pak. Sukanya siang supaya nggak ganggu orang. Ya, ganggu keluarganya harus melek gitu kan. Jadi Nabi sukanya siang hari fit duha, terutama waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid, ketika sampai di negeri kampungnya atau di tempat asalnya, Nabi tidak langsung pulang. Beliau kemudian ke masjid, fa shalla fihi rak'atain, maka beliau sholat 2 rakaat, summa jalasa fihi, lalu beliau tetap duduk di situ untuk berpikir, berdoa. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tamat sudah hadis panjang sekali ini, dan mudah-mudahan manfaatnya bisa kita rasakan. Amin Allahumma amin, dan bisa diamalkan. Bila taufiq waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.